Om Swastiastu. Saya perbekal Desa Tusan, Idewa Gede, Putra Bali. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan profil Desa Tusan. Di sebelah timur kita berbatasan dengan kewilayahan Desa Getakan. Di sebelah barat kita berbatasan dengan batas Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Gianyar. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bakas. Di sebelah selatan Desa Tusan berbatasan dengan Desa Banjarangkan. Nah, mari kita simak profil Desa Tusan ini dengan penampilan video ini. Desa Tusan adalah salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Banjarangkan. Desa sebagai subsistem kabupaten atau kota merupakan pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang paling bawah dan sangat dekat bahkan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Desa Tusan memiliki luas wilayah 350 hektar terletak di arah barat kota Semarapura dan perbatasan langsung dengan Kabupaten Gianyar. Pesawahan seluas 150 hektar, perkebunan seluas 45 hektar, dan lahan perkarangan seluas 153 hektar. Desa Tusan terdiri dari 4 wilayah Banjar Dinas, yaitu Banjar Dinas Kawan, Banjar Dinas Kaler, Banjar Dinas Kangin, dan Banjar Dinas Semaagung. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Desa Tusan sebanyak 4.385 jiwa yang tercatat pada buku induk penduduk pemerintahan Desa Tusan. Jumlah keluarga sebanyak 1.058 keluarga dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.224 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.161 jiwa. Dan pada tahun 2022, jumlah penduduk yang tinggal dan tercatat dalam buku induk penduduk sebanyak 4.367 jiwa. Jumlah keluarga sebanyak 1.069 keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.205 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.162 jiwa. Dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa di tahun 2021 sangat dirasakan oleh semua masyarakat di Desa Tusan, utamanya pada sektor ekonomi. Penurunan pendapatan di sektor pariwisata mengakibatkan banyaknya penduduk Desa Tusan yang bekerja di bidang pariwisata termasuk pekerja migran Indonesia atau PMI yang dipulangkan akibat pandemi COVID-19. Banyak pekerja pariwisata dirumahkan yang beralih profesi untuk dapat mempertahankan perekonomian dan kelangsungan hidupnya, baik dengan beralih ke sektor jasa, perdagangan, pertanian. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan bantuan terhadap keluarga yang terdampak COVID-19 secara finansial lewat pemberian bantuan langsung tunai kabupaten serta BLT yang bersumber dana dari desa yang diperuntukkan terhadap warga yang terdampak COVID-19. Hal ini bertujuan agar perekonomian masyarakat terus berputar di tengah pandemi COVID-19. Desa Tusan juga merupakan daerah pedesaan di mana sektor pertanian adalah merupakan sektor yang paling dominan. Lahan pertanian sangat mendukung kegiatan pertanian yang merupakan mata pencarian sebagian besar penduduk di Desa Tusan, yang mana sebagian besar petani bercocok tanam secara tumpak sari, diantaranya kacang, jagung, bunga, dan cabai. Setelah panen kultikultural diganti dengan panen padi yang pergantian musim panen. Pesawahan dikelola oleh organisasi Suba, di mana di Desa Tusan terdapat 2 organisasi Suba yang mengatur dan memfasilitasi para petani pengolahan lahan pertaniannya, yakni Subak Lunjungan dan Subak Semaagung. Sebagian penduduk juga bergelut di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Terdapat beberapa usaha di bidang kerajinan seperti usaha kerajinan pembuatan alat atau sarana upacara ngaben dengan ciri dan desain khas berbeda dengan model daerah lainnya. Terdapat pasar tradisional terbesar di Kecamatan Banjarangkan, memiliki banyak pedagang yang menjual hasil panen pertanian yang ada di Desa Tusan untuk memajukan perekonomian masyarakat di Desa Tusan. Di Desa Tusan terdapat lembaga pendidikan seperti 2 sekolah PAUD, 1 TK negeri, 2 sekolah dasar negeri, SMP negeri yang berjarak 1 km, dan 1 SMA negeri.
memudahkan penduduk untuk mencari pendidikan, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada lagi penduduk desa yang buta dengan huruf. Di bidang kesehatan, pemerintah Desa Tusan dalam menanggulangi masalah kesehatan pada masyarakat yaitu dengan pembentukan desa siaga. Dengan desa siaga, masyarakat dapat dengan mandiri mengetahui masalah kesehatan yang ada di desa. Desa Tusan merupakan salah satu desa siaga aktif mandiri di wilayah Puskesmas Kecamatan Banyarangan 1. Sedangkan dalam menanggulangi pembiayaan pada saat sakit, pemerintah desa membuat database bagi penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan dikoordinasikan pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dan Puskesmas agar masyarakat dapat dilayani melalui program JKN. Penanganan kesehatan di masa pandemik telah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun pencapaian vaksinasi booster di Desa Tusan saat ini sebesar 2.225 atau setara dengan 72%. Dalam hal pelestarian adat dan budaya, pemerintah desa bersinergi dengan lembaga adat dalam pelestarian adat dan budaya di Desa Tusan, yang mana terdapat 3 desa adat di Desa Tusan, yaitu Desa Adat Tusan, Desa Adat Gria Buddha, dan Desa Adat Sema-Agung. Sinergi pemerintah desa dan desa adat dalam pelestarian adat dan budaya, yaitu dengan melakukan pembinaan seni budaya pada masyarakat Desa Tusan. Beberapa pembinaan seni budaya setempat di Desa Tusan pada tahun 2020 dan 2021 diantaranya pembinaan sekesanti, pembinaan sekegong, pembinaan menulis aksara Bali pada anak-anak, pembinaan dolanan atau permainan tradisional, dan pembinaan pelestarian tradisi atau upacara adat, diantaranya tradisi ngusabe desa, di mana pada saat ngusabe susunan Ratu Ayu Lingsir mekobok ke segara atau ke pantai dengan diiringi gamelan tek-tekan yang terbuat dari bambu. Para penabuhnya dihiasi dedaunan dan wajah diisi dengan pamor atau kapur sirih. Selanjutnya terdapat usaha kerajinan membuat sarana upakara pengabenan seperti pembuatan bade dan petulangan untuk upacara ngaben. Ada 3 kelompok usaha kerajinan ini. Mereka memberi nama usahanya seperti Nirwana Tusan, Jaya Tunol, dan Cerekan Mas. Kelompok usaha ini berperan dalam menampung tenaga kerja pada tahun 2021, tenaga kerja pariwisata yang dirumahkan akibat terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pemerintah Desa Tusan berinovasi membangun tempat pengelolaan sampah tingkat desa yang selaras dengan program pemerintah Provinsi Bali dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Desa Tusan, tentunya mempengaruhi berbagai sektor. Salah satu sektor yang memiliki hubungan erat dengan kependudukan adalah sanitasi. Pada tahun 2021, pemerintah Desa Tusan berupaya mengurangi timbunan sampah dengan membangun tempat pengelolaan sampah yang bernama TPS 3R Trepti Buana Santi. Tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle seperti namanya yang memiliki konsep reduce yang artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang sampah. Adapun tujuan utama dari hadirnya tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle di Desa Tusan adalah untuk meminimalisir jumlah atau kuantitas dan memperbaiki karakteristik sampah sebelum diangkut ke tempat pengelolaan akhir untuk diolah lebih lanjut. Inovasi ini juga sejalan dengan inovasi pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka menuju 100% tos desa. Kunci dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah tingkat desa dan menuju 100% tos desa adalah komitmen dan pemilahan sampah dari rumah. Pengiriman dan penerimaan surat dari dinas atau instansi-instansi lain menggunakan sistem elektronik. Selanjutnya, pendataan profil desa juga dengan inputisasi pada aplikasi Prodeske dan berbagai aplikasi
online dan offline digunakan untuk menunjang pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Demikianlah profil Desa Tusan yang bisa kami sampaikan. Semoga lebih baik daripada ada perubahan di kemudian hari. Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi. Damai.